Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Nurhalisa dengan NIM 70.600.117.001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara resusitasi pada bayi. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama, kita membutuhkan proban dus bayi, kemudian selang suction, kemudian stetoskop, kemudian ETT atau endotracheal tube, kemudian epinefrin, kemudian ada termometer, kemudian 2 buah selimut bayi, dan yang terakhir adalah ambu bag. Setelah bayi lahir, ditanya apakah bayi bernapas spontan atau bayi langsung menangis. Kemudian ditanya juga apakah bayi cukup bulan atau belum cukup bulan. Kemudian ditanyakan apakah tonus otot baik atau tidak. Kalau semua jawabannya ya, maka dilakukan perawatan bayi biasa, yaitu pertama dilakukan pengeringan dan penggantian kain dari ruang persalinan. Kemudian dilakukan penghisapan cairan dari mulut dan dari hidung. Kemudian pindahkan dari ruang resusitasi ke ruang perawatan bayi. Jika dari ketiga pertanyaan itu salah satu jawabannya adalah tidak, maka akan dilakukan resusitasi bayi. Yang pertama dilakukan berikan kehangatan, ganti kain yang dari ruang bersalin, kemudian posisikan jalan nafas, kepala bayi diposisikan semi fleksi dan semi ekstensi, kemudian keringkan dan dilakukan rangsangan taktil. Setelah itu lakukan evaluasi denyut jantung. Jika di bawah 100 atau ada gasping dan warna kulitnya pucat, maka dapat dilakukan FTP atau ventilasi tekanan positif dengan saturasi oksigen 20 dengan tekanan saturasi oksigen 21%. Pada sungkupnya itu ditutup dengan tangan atau jari agar tidak ada celah antara sungkup dan mulut bayi, sehingga oksigen yang masuk itu semuanya dan tidak ada yang keluar. Dilakukan FTP dengan cara pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, dilakukan selama 30 detik. Setelah dilakukan FTP, maka lakukan lagi evaluasi denyut jantung. Apabila denyut jantungnya kurang dari 100 dan dada tidak berkembang, maka dilakukan evaluasi FTP. Tapi jika denyut jantungnya di atas 100 namun ada gasping dan saturasi masih rendah, maka dapat dilakukan CPAP atau Continuous Positive Airway Pressure. CPAP ini dilakukan di rumah sakit. Kalau heart rate di atas 100 terus ada nafas spontan, dipindahkan ke ruang pasca resusitasi. Jika heart rate denyut jantungnya di bawah 100, maka dilakukan evaluasi FTP. Yang pertama itu pastikan sungkup dengan mulut bayi ini lekatannya baik. Kemudian reposisi leher. Reposisi leher ini dilakukan dengan semi ekstensi dan dilakukan isap lendir atau dengan suction. Isap lendir ini dilakukan pada mulut dan juga hidung kiri dan lubang hidung bagian kiri dan lubang hidung bagian kanan. Kemudian tekanan dari FTP-nya ini dinaikkan dan kemudian lakukan FTP ulang dengan cara dan langkah yang sama. Pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas. Lakukan selama 30 detik. Setelah itu
Lakukan lagi evaluasi. Lakukan penghitungan denyut jantung selama 10 detik, kemudian dikalikan 6. Apabila didapatkan denyut jantung di bawah 100, maka dilakukan lagi FTP, tapi dikombinasi dengan kompresi dada. Langkah ini dilakukan dengan 2 orang. Heart rate-nya di bawah 100, maka dilakukan FTP dan kompresi dada. Kompresi dadanya itu dapat digunakan 2 ibu jari ataupun dengan jari telunjuk dan jari tengah. Adapun irama untuk melakukan kompresi dada dan FTP itu 3 kali kompresi dada dan 1 kali pompa selama 30 detik. Kita mulai ya. 1, 2, 3 pompa. 1, 2, 3 pompa. 1, 2, 3 pompa. Dilakukan selama 30 detik. Setelah dilakukan kompresi dada selama 30 detik, maka dilakukan lagi evaluasi denyut jantung. Jika didapatkan tekanan denyut jantung di bawah 100, maka dapat dilakukan ETT yang dikombinasi dengan FTP dan kompresi dada. Kemudian adapun ukurannya, apabila bayi yang lahir belum cukup bulan, maka dapat menggunakan selang 3 atau 3,5. Untuk kedalamannya itu dapat diukur dengan berat bayi ditambah 6. Jadi misalnya berat B-nya 3 kg, maka kedalaman yang dimasukkan selangnya adalah 9 cm. 3 tambah 6, 9. Kemudian dilakukan FTP yang dikombinasi dengan kompresi dada dengan cara yang sama tadi. 1, 2, 3 pompa. 1, 2, 3 pompa. 1, 2, 3 pompa. Ya, setelah itu dilakukan lagi evaluasi. Berapa panjang ini? Apabila didapatkan denyut jantung di bawah 100, maka dapat dilakukan pemberian epinefrin. Pemberian epinefrin ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama itu melalui intratracheal dan melalui vena umbilikal. Untuk saat ini saya akan melakukan pemberian epinefrin melalui intratracheal. Adapun dosis dari epinefrinnya itu 1 cc epinefrin diberikan handheld dan sampai mencapai 10 cc. Untuk dosisnya itu 0,1 sampai 0,3 per kilogram berat badan. Jadi tadi bayinya berat badannya itu 3, berarti diberikan antara 0,3 sampai 0,9. Untuk amannya kita memberikan 0,5 cc. Kemudian setelah itu lakukan lagi evaluasi denyut jantung. Apabila masih di bawah 100, maka lakukan FTP dan kompresi dada. 1, 2, 3 tekan. 1, 2, 3 tekan. 1, 2, 3 tekan. Kemudian lakukan lagi evaluasi. Jika denyut jantung bayi sudah di atas 100, maka
dapat dipindahkan ke ruang ventilator untuk mendapatkan oksigen yang lebih layak dan lebih terjamin. Tapi sebelum dipindahkan tetap lanjutkan pemberian FTP-nya. Jika heart rate-nya di bawah 100, maka dapat dilakukan pemberian epinefrin ulang selama dengan jarak 3-5 menit per pemberian epinefrin. Selesai.